Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya, dimanapun teman-temanku berada. Semoga dalam kesempatan pagi hari ini, di sini ini pagi hari ya, kita selalu diberi kesehatan, rohani dan jasmani. Baik, dalam kesempatan ini, saya mau berbagi sedikit ini tentang penyakit ya, teman-teman. Ini penyakit pada tanaman cabai ini yang harus kita antisipasi ya, teman-teman ini. Di sini ini sudah ada pohon cabai ini satu pohon ya teman-teman ini. Ini dia terkena ini seperti ini, busuk daun ya. Ini penyakit yang namanya Cercospora ya teman-teman ini. Ini biasa terjadi ini apabila serangan turunnya musim hujan itu tinggi ya teman-teman ini. Ini terjadi seperti ini dan akhirnya dia akan busuk seperti ini. Ini. Nah, di sini dia bisa merembet ke batangnya ini. Ini batangnya juga sudah kena. Ini ya teman-teman, ini batangnya sudah kena hitam. Ini bahasa terkenalnya ini adalah cacar daun ya teman-teman, ini seperti ini. Ini penyakit yang sangat ya, termasuk penyakit berbahaya ini teman-teman ya. Ini soalnya bisa membuat tanaman kita ini tidak berproduksi. Dia bunga-bunganya rontok, tidak jadi seperti ini. Ini tidak ada bunga-bunganya sama sekali ini. Ini sudah ada yang kena ini seperti ini. Dan kemarin ini sudah saya semprot sekali teman-teman ini. Di sini terkena ini namanya bercak daun ini ya, busuk daun atau penyakit Cercospora ya teman-teman. Dan nanti dia akan merembet lama-lama ke pojoknya. Ini dia juga terkena pojoknya ini. Dia akan layu, terus lama-kelamaan dia akan menghitam, terkena penyakit Phytophthora. Ini sudah sering terjadi apabila ini turun musim hujannya ini terlalu deras. Dan di sini ini cuacanya sangat ekstrim sekali. Setiap malam ini, setiap hari ya teman-teman ini, bahkan dari pagi sudah turun hujan. Sini sudah mendung-mendung, itu sudah mau turun lagi. Nah, di sini saya coba mengendalikan ini penyakit ini menggunakan fungisida yang berbahan aktif mancozeb ya teman-teman ini untuk awalnya ini. Nanti yang kedua menggunakan fungisida yang bersifat kontak teman-teman. Jadi seperti itu. Mau fungisida apa saja itu yang penting dia bersifatnya kontak. Jadi pertama saya ini menggunakan yang sistemik untuk membasminya ini sudah mulai nampak kering dia daun-daunnya, penyakitnya ini penyakit-penyakit seperti ini adalah penyakit yang berbahaya. Jadi saya membasminya ini menggunakan mancozeb ya, fungisida yang berbahan aktif mancozeb ya teman-teman. Ini baru saya semprot sekali kemarin dan ini jadinya seperti ini. Dan apabila kita sudah melakukan penyemprotan menggunakan mancozeb, satu kali kita rolling menggunakan fungisida yang berbahan aktif Propinep, itu pun jadi seperti itu, yang bersifat kontak ya teman-teman. Jadi seperti itu, mau fungisida apapun itu yang penting dia sifatnya kontak. Jadi seperti itu, agar dia bisa membasmi penyakit. Kalau untuk membasmi kita gunakan yang kontak, kalau untuk mencegah kita gunakan yang sistemik ya teman-teman. Tapi ini karena di sini ini musim hujan sangat ekstrim ya, jadi memang perlu pekerjaan yang sangat ekstra sekali ini untuk mengatasi segala macam penyakitnya ini, karena biasanya sudah sembuh yang satu ini penyakit, nanti akan turun lagi satu lagi penyakit, terus dan terus seterusnya. Jadi memang seperti itu pekerjaan kita sebagai petani ini, selalu didatangi penyakit ya tanaman kita ini, karena sangat sulit sekali namanya untuk menyehatkan tanaman, itu sangat sulit sekali teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah salah satu penyakitnya ini. Ini penyakit Cercospora atau cacar daun ya, bercak daun. Itu seperti ini penyakitnya. Apabila sudah terserang penyakit seperti ini, maka dia akan rontok semua daunnya. Terus nanti dia akan merembet ke pojoknya ini, teman-teman biasanya.
lambat ke pojoknya ini apabila tidak segera kita cegah ya, sebelum dia naik di sini. Jadi kita kontrol apabila sudah terlihat ada ciri-ciri penyakit, langsung kita semprot menggunakan kalau dia sudah parah kita gunakan yang bersifat kontak ya teman-teman. Kalau dia belum parah betul kita bisa menggunakan yang bersifat sistemik, jadi seperti itu. Dan waktu penyemprotannya di sore hari dengan dosisnya 3 sendok dia dalam satu tangki, 3 sendok makan dalam satu tangki. Pengaplikasiannya sore hari apabila tidak turun hujan. Kalau turun hujan kita bisa melakukan penyemprotannya 2 jam sebelum turun hujan. Kita gunakan pelekat atau penembus ya teman-teman, itu agar tidak luntur apabila terkena air hujan. Jadi gunakan pelekat yang dengan daya penembusnya tinggi ya, dengan daya lekatnya yang tinggi. Mau merek apa aja itu yang penting daya lekatnya tinggi. Ya teman-teman, ini kebun cabai rawit saya ini seperti ini sudah berbuah, yang ini sudah berbuah ke sana ya. Ini karena cuacanya ekstrim betul di sini, malah jadi membuat tanaman itu kurang pertumbuhannya. Apabila cuaca ekstrim biasanya memang seperti itu. Apabila tidak dicampur dengan cuaca panas, dia akan seperti ini. Dia pasti akan terkena segala macam penyakit dan mudah rontok buah dan bunganya biasanya kalau musim hujan. Dan di sini saya tidak melakukan sering untuk pengocorannya. Saya cuma memperkuat ini fungisidanya ya teman-teman ini. Dan untuk pupuk-pupuknya ini di waktu musim hujan seperti ini saya tidak menggunakan pupuk. Ini cuma saya cegah saja ini penyakit-penyakitnya ini, tapi masih saja ini karena lebih kuat penyakitnya daripada fungisidanya ya teman-teman. Karena curah hujannya yang sebenarnya itu yang terlalu tinggi. Bahkan kalau sudah turun hujan sampai sehari bahkan bisa lebih, sampai ya lumayan kalau istilahnya di sini ini datar tempatnya, mungkin sudah banjir-banjir, jadi seperti itu. Jadi ini resikonya apabila kita bertanam di musim hujan. Suburnya itu ya mudah, tapi ya penyakitnya pun mudah. Jadi seperti itu. Ini tanaman cabai saya. Jadi begitu teman-teman ya, sekedar berbagi pada teman-teman semuanya. Ini adalah pengalaman saya dan cara saya. Apabila ada teman-teman yang tidak berkenan dengan cara saya, mohon maaf, jangan dipermasalahkan. Salam petani cabai rawit hijau lokal, petani cabai di seluruh Nusantara, seluruh dunia. Salam dari Indonesia untuk teman-teman yang dari luar Indonesia. Terima kasih.